Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya Kris Nugroho dari Seksi Katekise Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari, hendak menyampaikan renungan pagi. Renungan Sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Kita 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sudah bukan merupakan rahasia lagi pada zaman Yesus bahwa orang-orang Farisi adalah musuh bebuyutan Yesus. Karena kemunculannya sebagai Mesias yang mengajar dengan wibawa dan kuasa Allah telah mengganggu reputasi mereka. Mereka takut kehilangan simpati dan hormat dari masyarakat. Untuk memojokkan Yesus agar tidak semakin populer, mereka sering menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan agar dapat mereka ajak untuk berdebat. Selain mereka, musuh-musuh Yesus yang lain adalah Herodes dengan orang-orangnya, karena ia khawatir suatu saat Yesus akan memberontak terhadapnya. Herodes adalah raja boneka pemerintah penjajah bangsa Romawi di Palestina. Diceritakan dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian atau pengikut-pengikut Herodes untuk menemui Yesus guna menjebaknya dengan mengajukan pertanyaan, apakah mereka boleh membayar pajak kepada Kaisar. Mereka hanya mau mencari kesalahan Yesus dan akhirnya mempunyai alasan untuk membunuhnya. Yesus mengetahui itu bukan pertanyaan yang serius, karena ia yakin bahwa mereka sebetulnya sudah tahu bahwa yang berkuasa pada waktu itu adalah Kaisar, dan sudah semestinya mereka membayar pajak. Maka Yesus tidak menjawab karena tidak ada gunanya. Sambil memperlihatkan mata uang dinar yang bergambar Kaisar, Yesus berkata bahwa mereka tidak hanya boleh tetapi wajib membayar pajak kepada Kaisar. Sekalian Yesus menambahkan bahwa selain memberi kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, mereka juga wajib memberi kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dalam hal ini, Yesus ditanya mengenai pajak dan politik, dan jawaban Yesus mengarahkan mereka kepada kepemilikan. Mereka tidak boleh mengambil sesuatu yang menjadi milik seseorang. Apa yang menjadi milik Kaisar harus diberikan kepada Kaisar, dan apa yang menjadi milik Allah harus diberikan kepada Allah. Yesus hendak mengajarkan kejujuran, kewajiban, dan sekaligus keadilan kepada mereka. Berbicara tentang milik, kita mungkin merasa bahwa kita tidak bebas karena kita merasa dikontrol dan dikuasai pihak lain. Kita lebih suka ada di pihak yang mengontrol atau menguasai. Misalnya, uang yang menjadi milik kita ingin kita gunakan sekehendak hati kita. Tetapi bagaimana dengan kita sendiri? Allah yang menciptakan kita. Kita tidak bisa menguasai diri kita. Allah lah yang menguasai diri kita. Hidup dan mati bukan kekuasaan kita. Allah yang Maha Kasih yang menguasai hidup kita, dan kita adalah miliknya. Allah tidak sekedar menguasai hidup dan mati kita, tetapi lebih dari itu, Ia mengasihi kita, dan kasih Allah itu menyelamatkan. Maka kita wajib memberikan diri kita kepada Allah.
Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Menjadi milik Allah berarti kita menjadi milik satu sama lain, dan untuk itu harus mengasihi satu sama lain. Kita juga harus memberikan apa yang menjadi milik orang lain. Misalnya, memberi kepada mereka yang miskin, dan siapa saja yang memerlukan bantuan kita. Itulah yang dinamakan keadilan. Khusus dalam memperingati perayaan 17 Agustus, menjadi permenungan kita, apakah kita sebagai warga negara yang baik telah memenuhi kewajiban kita kepada negara, dan apakah kita sudah mengasihi kepada sesama. Sekianlah renungan pagi ini. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.